سعيدا خطبا عنهما ولا يتكلم أحدهم ومن يتكلم فقد مر ومن لغى ولا جزء له أنصتوا واستمعوا وأطيعوا وليأمركم الله. الحمد لله رب العالمين، نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واثبت لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وأنا على ذلك من الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. الحمد لله. Puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada yang mulia Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. وقال الإمام العظيم محمد الباقر ابن علي زين العابدين بن حسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. Al-Imam Muhammad Al-Baqir, salah satu tokoh ulama besar di masanya, beliau pernah menyatakan suatu nasihat, salasun lam yaj'al Allahu li ahadin fihinna rukhsah. Ada 3 perkara yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan rukhsah, keringanan kepada seorang pun untuk menunaikan amalan tersebut. Yang pertama, kata Imam Muhammad Al-Baqir, adaul amanati ilal bar wal fajir. Menunaikan amanah kepada orang yang baik, kepada orang yang taat, dan juga kepada orang yang ahli maksiat atau orang yang tidak taat. Yang namanya amanah tetap wajib untuk ditunaikan. Amanah adalah sesuatu yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga langit, bumi dan gunung pun tidak mampu menanggung dan memikul amanah. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menafsirkan amanah di sini adalah al-ahkamu syar'iyyah. Dalam riwayat yang lain adalah wilayatu Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Dalam tafsir yang lain adalah al-faraid
Jadi amanah memiliki tafsiran yang sangat luas. Bisa berarti hukum syariat, bisa berarti adalah wilayah Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, bisa berarti adalah menjaga kepercayaan atau barang titipan. Itu semua bermakna al-amanah. Allah Ta'ala menawarkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung. Fa'abaina inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Kami tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung. Mereka menolak untuk memikul amanah ini. Kemudian manusia siap memikul amanah ini, maka sungguh innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya mereka sangat zalim dan sangat tidak mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu khutbah beliau bersabda, la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak mampu menjaga amanah, dan tidak sempurna agama bagi orang yang tidak mengadakan perjanjian dengan Allah. Di dalam riwayat yang lainnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak." Tunaikanlah amanah kepada orang yang telah memberikan amanah tersebut kepadamu, dan jangan kalian mengkhianati orang yang berkhianat kepadamu. Hadis tersebut menunjukkan begitu thaqilah al-amanah, thaqilah. Amanah adalah satu tanggung jawab yang sangat besar. Amanah kita saat ini di muka bumi adalah menerapkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah kita di muka bumi menjaga rahasia orang yang mempercayakan rahasianya kepada kita. Al-majlisu, al-majalisu bil amanah. Majlis adalah amanah. Sifat utama yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-amin. Al-amin adalah gelar bagi orang yang mampu menjaga amanah. Tercatat di dalam kitab-kitab sejarah, bahkan musuh pun mengakui kejujuran Nabi dan amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan radina bil amin. Kami ridho dengan al-amin, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberikan gelar sebagai orang yang sangat amanah. Ini sesuatu yang istimewa, sebab kalau kawan memberikan pujian kepada temannya itu satu hal yang wajar. Kekasih memberikan pujian kepada kekasihnya itu hal yang wajar. Tapi istimewanya musuh Nabi memberikan gelar Al-Amin kepada Nabi Muhammad SAW. Pepatah mengatakan wal fadlu ma syahidi bihil a'da'u, wal fadlu ma syahida bihil a'da'u. Hakikat kemuliaan jika sudah diakui oleh musuh kemuliaan tersebut. Itu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi menjaga amanah? Musuh-musuhnya Nabi menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Musuh. Di siang hari, di sore hari, bahkan di malam hari, mereka terang-terangan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka memiliki barang-barang berharga yang mereka percayakan untuk bisa menjaga barang-barang berharga itu adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka datang tengah malam menemui Rasul, padahal ini musuh. Yang di pagi harinya memusuhi Nabi, di siang harinya memusuhi Nabi, tapi di tengah malam dia tidak percaya kepada siapapun, bahkan kepada keluarganya. Yang dia percaya yang bisa menjaga barang berharga, barang titipan itu adalah Nabi Muhammad SAW.
Diserahkan barang itu kepada Nabi dan Nabi menerima, padahal ini musuh. Dan seluruh barang-barang titipan dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, seluruhnya dijaga oleh Nabi. Bahkan keterlambatan hijrahnya Imam Ali bin Abi Thalib diantaranya adalah sebab Nabi memberikan tugas kepada Imam Ali mengembalikan barang-barang titipan kepada pemiliknya, dan tidak ada satupun yang kurang dan seluruhnya terjaga dengan baik. Itu yang membuat orang-orang musyrik mengakui sifat amanah Nabi. Mereka mengatakan radina bil amin, kami ridho kepada al amin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Muhammad Al-Baqir, jika amanah ini diserahkan kepada kita, baik orang itu adalah orang yang baik, yang taat, sekalipun orang itu jahat, fajir, tapi ketika dia sudah titipkan sesuatu kepada kita, maka wajib kita mengembalikan barang itu kepadanya. Itu yang dikatakan oleh Imam Muhammad Al-Baqir. Yang pertama. Yang kedua, kata beliau, al-wafa bil ahdi lil bar wal fajir, menepati janji walaupun kepada orang yang tidak baik, walaupun kepada musuh sekali. Jikalau kita sudah berjanji, wajib kita tunaikan, apalagi kepada orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janji kalian, sesungguhnya janji itu adalah sesuatu yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan, jangan mudah mengumbar janji, karena janji adalah hutang. Dalam satu kaidah, al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang yang wajib untuk ditunaikan. Jika tidak ditunaikan, maka dia menjadi beban di akhirat nanti, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-wa'du dainun. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, tepatilah janji-janji kalian. Baik janji kita kepada Allah untuk taat dan patuh kepada Allah selama kita hidup di dunia, itu adalah janji kita kepada Allah di alam arwah yang wajib kita tunaikan ketika hidup di dunia. Dan begitu juga janji kita kepada sesama manusia, maka itu pun wajib ditunaikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan tanda-tanda kemunafikan. Ada 3, di antaranya adalah idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mengingkarinya. Yang awal adalah idza haddatsa kadzab, apabila dia berbicara selalu berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila ia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumin khan, dan apabila diberikan amanah dia mengkhianati. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik, tanda-tanda orang munafik. Munafik amali, dalam amalnya seperti orang munafik. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, janji kita yang pernah kita ucapkan maka harus ditunaikan jika kita masih mengingatnya. Janji kita kepada Allah, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Allah Ta'ala bertanya kepada kita, bukankah saya Tuhan kalian? Kalian janji untuk taat nanti setelah saya hidupkan kalian ke alam dunia ini. Qalu bala syahidna. Kita semua mengatakan, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami dan kami akan penuhi janjimu. Ini janji kita kepada Allah Ta'ala. Maka tidak ada pilihan bagi kita terkecuali menjadi manusia yang taat dan patuh terhadap perintah Allah Ta'ala yang disampaikan lewat lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata Imam Muhammad Al-Baqir, sesuatu yang wajib ditunaikan tanpa ada rukhsah, keringanan apapun, adalah birrul walidain,
bakti kepada kedua orang tua. Barrain kana au fajirain, sekalipun orang tua itu orang tua yang baik maupun orang tua tersebut tidak baik, tidak menggugurkan kewajiban seorang anak untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya sampai kapanpun, tidak ada rukhsah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Allah menggandengkan perintah ibadah kepadanya, mengesakannya dengan bakti kepada kedua orang tuanya, seakan-akan kalian ketika ibadahnya luar biasa, ketaatannya kepada Allah luar biasa, tapi perlakuan kalian kepada kedua orang tua tidak baik, maka itu tidak memiliki nilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesukses apapun kalian di dunia ini, tapi hubungan kalian dengan kedua orang tua tidak baik dan kalian tidak berbakti kepada kedua orang tua kalian, tidak ada sukses di hadapan Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Telah ditetapkan oleh Allah taala ibadah hanya kepada Allah dan harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Alal itlaq, secara mutlak. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayk. Kami wasiatkan kepada seluruh manusia, disebutkan al-insan, seluruh manusia tanpa terkecuali, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya, kata Allah. Makanya lanjutan ayatnya, ibu yang mengandung kepada kalian selama 9 bulan dengan susah payah, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, setelah susah payah mengandung kalian selama 9 bulan, kalian diberikan ASI selama 2 tahun. Berterima kasihlah kepada aku lewat cara berterima kasih kepada kedua orang tua, kata Allah taala. Kalian gak bisa mensyukuri kepada aku, kata Allah, terkecuali terlebih dahulu mendapatkan ridho daripada kedua orang tua. Terima kasih kepada kedua orang tua. Di ayat yang lain Allah taala berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma. Kami wasiatkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kecuali ini yang tidak boleh ditaati, hanya satu hal. Seluruh perintah orang tua di dalam Al-Quran diperintahkan anak untuk menuruti dan mentaati, kecuali satu hal. Apa itu? Jika kedua orang tua memaksa kalian untuk bermaksiat, untuk melanggar hukum Allah, untuk menyekutukan Allah, maka janganlah kalian taat dalam perkara tersebut, akan tetapi perbuatan baik tetap dilakukan kepada mereka. Di ayat yang lain, sekalipun mereka bukan orang Islam, ini hak yang sangat besar, ikhwan muslimin. Jangan harap seseorang bisa masuk surga dengan ibadahnya, dengan amalnya, tapi di saat yang sama dia menyakiti kedua hati orang tuanya, dia tidak mendapatkan ridho orang tuanya. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak akan bisa dia masuk ke dalam surga. Bahkan Nabi mengatakan mencium bau surga pun tidak bisa, apalagi memasuki surga. Maka cari ridho orang tua. Yang masih ada orang tuanya, cari ridhonya. Yang sudah meninggal, jangan putus hubungan dengan orang tua lewat doa. Setiap harinya para ulama mengatakan, man istaghfara liwalidayhi ba'da shalawatil maktubah. Siapa yang setiap selesai salat 5 waktu dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah, kepada kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia, di setiap salat 5 waktu, maka dia termasuk anak yang berbakti. Tapi kalau kurang dari itu, maka dia tidak termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, karena dia melupakan orang yang sangat berjasa baginya di dalam hidup di dunia ini. Maka ini 3 pesan daripada Imam Muhammad Al-Baqir yang wajib kita tunaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan seluruh langkah kita untuk bisa taat kepada seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas. Udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam secara totalitas, jangan parsial, setengah-setengah.
Hukum yang dimana sesuai dengan hawa nafsu kita, kita taati. Tapi ketika bertentangan dengan keinginan kita, dengan hawa nafsu kita, kita tinggalkan. Maka keislaman kita dalam menerapkan hukum tidak kafir. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk bersyukur kepadamu, untuk mengingatmu, dan untuk beribadah kepadamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli li wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa hadirul jum'ah wal jama'at. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي القدر سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأصحاب رسول الله أجمعين وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين وانصرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, la ilaha illa anta, ya Allah, ya Wasi'ul Maghfir, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fil Yaman. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Iraq. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Iraq. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Hind. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Sin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Syam. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Thailand. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi masyariqil ardi wa magharibiha bahriha wa barriha. Allahumma dfa' anna wal muslimin al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar والسيوف مختلفة والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وبطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاك الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع عنا وارفع عنا والمسلمين الغلاء والوباء والأمراض والأسقام والحروب والفتن والمهان وجميع أنواع البلاء ما ظهر منها وبطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الإمام والأمة ورائي ورعية وألف بين قلوبهم وادفع شر بعضهم عن بعض واختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين.
Allahumma muslimin fil Gaza wal Quds wa kulli Palestin. Allahumma kun lahu auna wa nasira. Allahumma alayka bil yahudi zalimin wa sihanatil ghasibin. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Allahumma arina ajaiba qudratik waj'alhum ibratan li ghairihim ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa ghafir dhunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idza'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa shukran li fas'aluhu min fadlihi wa aqimus salah.